warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Alhamdulillahil Wahidil Ahad, Al-Fardus Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أحمدك ربي حق حمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك، أصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على رحمة المهدى إلى خلق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وصحابته والتابعين، وارض اللهم معهم أجمعين. اللهم آمين. فإن الأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وعنها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم عما بعد، ويا عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah diberhentikan kepada kita, yang selalu berlimpah-limpah ruah, sehingga pada detik ini kita semuanya berhadir di masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat kita, salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, yang menyampaikan risalah Islam untuk menjadikan bahwasanya dunia ini bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dan kita sebagai umatnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperan penting daripada menyampaikan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan ajaran beliau, kita tetap istiqomah dengan petunjuk-petunjuk yang sudah beliau ajarkan, dan nanti di yaumil akhir kita duduk bersama beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sampaikan di dalam surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Al-Waqi'ah di sini adalah yang dimaksud dengan yaumus sa'ah, atau yang kita sebut dengan hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak ada kedustaan lagi daripada cerita tentang hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dari para asatidz, para kiai, para habaib dan ulama-ulama salafus saleh menyampaikan daripada kisah-kisah tentang terjadinya yaumil akhir yang disebut dengan hari kiamat. Namun dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bahwasanya ada orang yang paling merugi bahwasanya yaumil akhir nanti, yaitu adalah orang yang hidup daripada menjelang kedatangan yaumil kiamat. Tetapi disampaikan juga oleh Rasulullah bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi kalau manusia tetap menjalin daripada keseimbangan kehidupan, tetap menyampaikan kebaikan dan kebenaran, tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kiamat itu akan hadir ketika manusia mulai menunjukkan kegigiran, kekerasan, kemungkaran, kezaliman. Itulah yang disebut daripada orang sudah mulai menunjukkan perbuatannya yang paling buruk. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada perjalanan kehidupan kita yang mungkin ada yang baru lahir, ada yang baru berusia anak-anak remaja, ada yang disebut dengan orang dewasa, bahkan yang sudah tua. Mungkin ada banyak daripada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita. Dari sekian banyak putaran kehidupan, tidak sedikit daripada kita yang mendengarkan kalimat hari kiamat. Namun mungkin hati kita menggerutu. Sudah sekian tahun saya hidup, tetapi belum nampak hari kiamat. Sudah sekian tahun saya mendengarkan sejarah, toh belum juga ada.
Namun pada detik ini, hari ini kembali kita memperingatkan diri kita bahwasanya ketika Allah sampaikan laisa liwaqa'atiha kadhibah, bahwasanya kejadian itu bukanlah sebuah kebohongan, benar adanya, dan juga disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf bahwasanya nanti akan datang yaumil akhir itu. Tetapi ketika manusia menunjukkan kebodohan, pertanyaannya, kebodohan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hari kiamat yang bagaimana? Maka disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa nanti banyak para kiai, para masyayikh, para habaib, para muballigh dan para asatidz yang mana masing-masing menyampaikan kaul, pendapatnya, ilmunya, tetapi kita orang yang awam bingung mau ikut golongan yang mana, bingung mau ikut siapa, dan kita mau kemana. Tetapi kata Imam Syafi'i, yakinlah para ulama yang memang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ulama tersebut dibenci, dicaci oleh orang-orang munafik, orang-orang zalim, dan orang-orang kafir. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mengerti semuanya dan tahu semuanya. Ketika mendengar kalimat kafir, maka kita pun mungkin hati kita bergetar, mungkin takut dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah, ketika ada para kiai, ketika ada para ulama yang menyatakan toleransi dengan tidak boleh menyebutkan kalimat kafir, yakinlah bahwasanya beliau sedang menghina kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwa beliau sedang menghina agamanya sendiri. Dan yakinlah bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, bahwa ulama-ulama sekarang banyak cenderung yang menyesatkan dan tidak sedikit yang mengajak untuk kebaikan. Akankah ini sebuah kebodohan atau keburukan yang dimaksud oleh Rasulullah dan Allah? Atau kita hanya tinggal diam saja mengikut alur tentang kebodohan dan keburukan tersebut, sehingga kita termasuk orang yang berperan andil daripada kedatangan yaumil akhir atau hari kiamat, kita yang mendorong dan mendukungnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ada 10 tanda yang disampaikan oleh Rasulullah akan keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya api dari Adan Yaman, dan akan keluarnya juga Dajjal, Isa al-Masih, terbitnya matahari dari barat dan lain sebagainya macamnya. Tapi ada faktor-faktor yang terkhusus itu keluar dari diri kita sendiri. Jadi itu adalah kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak bisa baca tulis, tapi kebodohan di sini adalah ketika seorang hamba Allah yang mengaku sebagai seorang Muslim dan tertera di kartu tandanya itu bahwa ia adalah orang Islam, dan ia ikut berperan menghancurkan Islam tersebut. Ia ikut berperan dalam merusak daripada aturan-aturan Islam tersebut. Mungkin kita adalah kelompoknya. Maka tidak ada lain daripada kalimat yang paling indah daripada itu, ketika kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ridhonya, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita menjalankan bahtera kehidupan, setidak-tidaknya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis dari riwayat Anas, yaitu adalah kita orang yang punya iman walaupun sebesar biji sawi, tapi nanti diangkat oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terbebas dari jeratan api neraka. Amin Allahumma amin.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tidak sedikit para kiai, para ulama yang menyampaikan bahwasanya kiamat itu hanya sekedar dongeng belaka dan nanti prosesnya lain tidak sesuai dengan mungkin kitab-kitab yang sudah kita baca atau berita yang sudah kita dengar, bahkan Al-Quran sendiri yang selalu kita kaji, yang selalu kita baca dan mungkin kita hafalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena keburukan sudah ditampakkan. Tidak sedikit orang membenarkan daripada sebuah kezaliman, bahkan sebuah fitnah pun sekarang sudah dianggarkan biayanya. Akankah ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah sudah mulai menunjukkan kemurkaannya? Kita lihat beberapa wilayah di tengah dunia ini yang panasnya sangat luar biasa, disebut ekstrim, sehingga menelan korban yang begitu banyak. Tidak sedikit daripada lingkungan kita yang sudah mulai bertikai, bertumpah darah karena lantaran sebab musabab yang tidak pernah diketahui kebenarannya. Ketika dibawa ke meja keadilan, namun kekuasaan yang akan menentukannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akankah kita bersenang-senang atau ikut berbahagia atau diam saja ketika melihat sebuah kemungkaran tersebut? Bagaimana dengan anjuran Rasulullah SAW? Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, alangkah baiknya kita ikut berperan untuk memberantas sebuah kemungkaran tersebut. Kalau kita tidak bisa memberantas dengan kekuasaan, maka kita berantas dengan nasihat. Tidak ada dengan nasihat yang mau mendengarkan, kita doakan saudara-saudara kita yang berbuat zalim agar mereka kembali berjalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kekuasaan sudah diberikan, justru mendukung sebuah kemungkaran. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara, justru daripada kita diberikan juga untuk mendukung daripada sebuah kemungkaran. Akankah kebodohan ini akan kita pertahankan atau keburukan ini akan kita besarkan sehingga kita menarik dan memanggil daripada kedatangan yaumul qiyamah? Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, sebagian di media sosial mengatakan, bahkan ada ulama kita yang menyampaikan seruan ketika saudara-saudara kita di Palestina berteriak memanggil Imam Mahdi untuk meminta keadilan di muka bumi ini. Mereka mengatakan itu adalah panggilan-panggilan Syiah, itu adalah ritual Syiah, karena mereka sudah muak dengan kehidupan. Kita lihat saudara kita yang di Palestina, bagaimana Israel yang begitu zalim. Tetapi di mana titik mana Muslim di Indonesia yang mau mendoakan? Mungkin kita hanya sekedar melihat media sosial kita, hanya sekedar untuk bermaksiat atau lain sebagainya macamnya, sehingga kita lupa. Inilah mungkin yang Allah sampaikan kepada kita, teknologi yang canggih yang melihat saudara-saudara kita yang di pelosok dunia dengan begitu sempitnya dalam menjalankan ibadah. Atau mungkin teknologi yang canggih ini mengantarkan kita terjerumus kepada kebodohan dan keburukan, sehingga kita lupa bahwasanya ada kebenaran yang akan menghampiri kita, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ada satupun yang membantahnya. Sekuat apapun itu, kita lihat sejarahnya Fir'aun, kita lihat sejarahnya Mustafa Kemal Atatürk, bagaimana mereka menggunakan kekuasaan untuk menghapus daripada kebenaran Allah. Kita lihat presidennya Israel sekarang sama seperti Fir'aun, sama seperti Mustafa Kemal Atatürk, Allah siksa dan Allah hinakan di kehidupannya. Akankah kita berperan juga seperti Fir'aun atau seperti tentara-tentara Israel yang lainnya, sehingga keimanan kita dan keislaman kita cenderung harus kita perbaiki, cenderung harus kita dekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya
Allah sudah meletakkan, Allah sudah menyampaikan, lan taradul aqal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahu. Mungkin saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang zalim, mereka belum dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Justru itu adalah bentuk kasih sayangnya terhadap kita untuk belajar bagaimana menjadi orang yang baik, sehingga kita terbebas dari semua kebodohan dan keburukan, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعد إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj: "Wa hadha as-sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Kata Allah bahwasanya kedatangan hari kiamat itu pasti akan datang, bukan sekedar cerita dan dongeng belaka. Dan nanti mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke kita, semuanya akan Allah bangkitkan dari dalam kubur. Kebangkitan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperhitungkan masa kehidupan kita. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, itulah yang disebut dengan yaumul hisab, masa perhitungan kita. Tidak ada orang yang bisa lari dari masa perhitungan tersebut. Tidak ada orang yang bisa bersembunyi dari masa-masa tersebut, karena kita akan diperhitungkan kecil dan besar, sengaja maupun tidak, tersembunyi ataupun nyata, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir. Kalau memang ini betul terjadi dan kita mau percaya, kenapa kita harus selalu untuk berbuat baik, menyampaikan kebaikan dan memulai kebaikan tersebut? Kenapa kita masih harus ragu untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang bertakwa? Sedangkan takwa itu adalah kita yang termulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin baik pandangan kita secara pada ketika masa hidup, tetapi belum tentu baik di depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita berputus asa untuk belajar menjadi orang baik, untuk belajar mengenal Allah, untuk belajar menjalankan Allah, dan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, yakinlah apa yang kita lakukan dimulai dengan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
dimanapun kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, dimanapun keadaan kita, mudah-mudahan itu adalah memang perlihatkan kita yang paling dalam niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita keliru, mungkin kita hilaf sengaja ataupun tidak. Mari kita sama-sama kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah dan kita berpegang teguh menguatkan pegangan perangkat tangan kita untuk bersatu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersatu membesarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada pernyataan agama Allah tidak perlu dibela karena beliau tidak pernah membaca Intan surah yang suruh Mulisabit aqdamahu. Kalau kita membawa agamanya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Yakinlah bahwasanya Allah adalah kuat daripada orang-orang yang beriman. هذا ما أستغفركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا اللهم أنزلنا ماء مباركا من السماء فإنك أنت خير المنزلين اللهم أنزلنا ماء مباركا من السماء فإنك أنت خير المنزلين اللهم يا أرحم الراحمين ثبت قلوبنا بعبادك وطاعتك وثبت أقدامنا على دينك يا أرحم الراحمين اللهم أمتنا بالإيمان وأحيينا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم بارك حياتنا وبلدنا هذه إندونيسيا كما باركت المكة والمدينة اللهم بارك مقاطعتنا هذه الأنظمة الجنوبية كما باركت المكة والمدينة اللهم نور يا ربنا هذا بنورك وهداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.